pemirsa Ruang Mat SMP Channel, MKMP Matematika SMP Kota Semarang. Kita ketemu lagi untuk berbicara dalam acara Sharing Bincang Ringan bersama tamu kita yang kemarin sudah ketemu, Pak Miftah. Kita mau lebih lanjut tentang AKM ini, Pak Miftah. Ya. Mungkin sebelumnya kita bisa buka kita sudah jaga jarak protokol seperti tadi ditetapkan oleh para yang menyiapkan. Buka ini ya. Ya, buka aja, Pak. Ya. Oke. Baik. Pak Miftah, kemarin kita sudah bicara sedikit tentang AM. Ya. Nah, sekarang kita mau masuk lebih jauh tentang instrumen dari asesmen nasional. Oke. Baik. Kita langsung aja, Pak. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Baik, sehat ya, Pak Bo ya. Sehat ya. Alhamdulillah masih sehat. Ya. Sehat. Ya. Pemirsa, kita akan melanjutkan pembicaraan tentang instrumen AKM. Baik. Pak Miftah, ini kita lanjutkan perbincangan kita kemarin. Apa sih perbedaan AKM dengan UN? Oh ya. Jadi Pak Tavo, kemarin saya sudah menyampaikan ya di video kemarin bahwa AN itu bukan pengganti UN ya, karena memiliki banyak perbedaan. Perbedaan yang pertama yang paling kelihatan adalah pesertanya, Pak Tavo. Kalau ujian nasional itu untuk semua siswa, untuk semua sekolah. Kalau AN itu semua sekolah, hanya beberapa siswa. Ya, hanya beberapa siswa, yaitu nanti sampel dari pemerintah melalui Dapodik ya, secara diacak itu kemarin kelas untuk SDM itu 30 maksimal, SMP MTS SMA SMK MA itu maksimal 45 gitu ya. Maksimal. Maksudnya maksimal, Pak. Maksudnya maksimal itu berarti begini, misalkan jumlah pesertanya kurang dari itu ya semua ikut. Misalnya sekolahnya memiliki peserta didik kurang dari kuota tadi, berarti semua ikut kegiatan. Tapi kalau lebih dari itu maka akan dipilih secara acak, jangan lupa. Secara acak. Bukan kita yang mengajukan ya, tapi secara acak gitu. Jadi kita sebagai sekolah tidak bisa menyiapkan nih anak-anak nanti yang akan ikut AN. Kemudian kalau ujian nasional itu kan dilaksanakan di akhir jenjang ya Pak Bapak. Kalau SD itu ada USBN itu di kelas 6, kalau SMP itu kelas 9, SMA itu dan sederajat kelas 12 ya Pak Bapak. Ya, AN ini dilaksanakan di pertengahan, yaitu di kelas 5, kemudian kelas 8 dan kelas 11 itu. Ya. Kemudian modanya Pak Bapak ini. Iya, modanya. Kalau ujian nasional ini modanya semi daring. Ya. Jadi hanya satu moda. Kemudian kalau AN ini daring dan semi daring. Dan semi daring. Iya, bisa dua-duanya. Jadi semi daring juga dilayani untuk sekolah-sekolah yang tidak punya fasilitas mungkin ya. Tapi harapannya memang full daring. Kemudian kalau ujian nasional itu kan dilaksanakan berapa hari ya Pak Bro? UN berapa hari? Biasanya 4 hari. Betul, 4 hari ya. 4 mata pelajaran. 4 mata pelajaran. Kalau AN hanya 2 hari Pak Bobo. Hanya 2 hari saja ya. Jadi hari pertama itu nanti literasi dengan survei karakter. Kemudian hari keduanya numerasi dengan survei lingkungan belajar. Ada lagi perbedaan lagi Pak Bobo. Kalau ujian nasional yang dilibatkan hanya siswa. Kalau AN guru ini nanti itu dilibatkan dalam asesmen nasional. Saya kepala sekolah juga ikut dilibatkan dalam asesmen nasional. Keterlibatannya secara langsung gimana itu untuk guru dan kepala sekolah? Apa AKM-nya atau yang karakternya atau yang lingkungan survei lingkungan belajarnya? Ya. Jadi kalau siswa nanti mengerjakan AKM, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Kalau guru dan kepala sekolah hanya mengerjakan survei lingkungan belajar saja. Jadi keterlibatan langsungnya di situ ya. Betul, ya kalau kan belum ada itu. Kan hanya siswa semua. Jadi itu salah satu perbedaannya itu Pak Bapak. Ya. Oke, baik. Kita lanjutkan pertanyaan pertanyaan yang lainnya. Iya betul. Oke. Untuk soalnya. Kalau Pak ke soalnya. Ya, silakan Pak. Ya. Dengar-dengar soalnya itu sangat berbeda atau berbeda dengan UN.
Ya, jadi kalau Pak Bapak tanya bentuk soalnya atau jumlahnya dulu ini biar kita. Oh boleh, oke. Ya. Boleh. Jumlahnya dulu. Jumlahnya dulu ya. Jadi kalau ujian nasional karena berdasarkan mapel ya dulu itu seingat saya bahasa Indonesia bahasa Inggris itu 50 ya Pak Bapak ya. SMP kita bicara SMP, matematika dan IPA kan 40. Iya. Untuk asesmen nasional untuk literasi dan numerasi nanti jumlahnya hanya 36 soal. Kalau yang SDMI 30 Pak Bapak. Sebentar. Iya. Ini berkaitan dengan soal yang Iya, 36. Iya. Saya kembali lagi. Iya. Instrumen AN itu ada AKM, survei karakter dan Oh iya. Betul. Nah, yang 36 tadi itu yang AKM ya. AKM betul ya, yang AKM ya, yang ya. asesmen kompetensi minimum ya. Jadi untuk 36 itu tidak termasuk yang karakter dan Lingkungan belajar ya. Oke. Apakah pada AKM itu maksudnya kompetensi minimum? Kata minimum itu Oh iya. Jadi kata minimum ini kalau kita kan ada KKM. Iya betul. KKM itu maksudnya apa ya? Iya, jadi asesmen kompetensi minimum itu sebuah penilaian yang minimal dimiliki oleh anak ya terkait dengan literasi dan numerasi. Literasi terkait dengan bacaan ya, kemudian numerasi nanti perhitungan ya matematika ya, tapi stimulus soalnya nanti bisa berkembang luas Pak Bavo. Jadi anak itu paling tidak memiliki kompetensi yang setidak-tidaknya dia miliki yang fungsinya nanti untuk dia bisa produktif dalam kehidupan, memecahkan permasalahan dalam kehidupan. Iya, Pak. Jadi tidak berhenti sampai kemampuan berhitung masukkan rumus, tapi bagaimana mengatasi satu permasalahan dan numerasi serta literasi itu menjadi salah satu solusi untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan seperti itu ya. Iya. Oke. Terus kemudian tentunya karena instrumennya ada AKM, ada survei karakter, ada survei lingkungan, tentunya pasti ada perbedaan antara ketiganya itu. Perbedaannya apa aja? Oh ya, jadi pemirsa ya ini harus bisa tahu perbedaan dari ketiga ini ya. AKM saya jelaskan dari AKM dulu. Jadi kalau asesmen kompetensi minimum yang terdiri dari literasi membaca dan numerasi gitu ya. Ini untuk mengukur hasil kognitifnya ya. Sedangkan survei karakter ini untuk mengukur hasil belajar emosional siswa yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila ini bagaimana jadi itu belum tahu ya. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada 6 peserta ya. Jadi yang pertama Pak Bavo diingat ini nanti barangkali besok ujian keluar loh ya. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia yang pertama ya. Yang kedua kebinekaan global, kebinekaan ya. Kemudian yang ketiga bergotong royong, yang keempat bernalar kritis Pak Bavo. Ya, yang kelima mandiri. Dan yang terakhir yang keenam itu kreatif. Ya, itu harus dimiliki. Ya. Untuk bernalar kritis dan kreatif terkait dengan mandiri tentunya tidak lepas dari kemampuan literasi dan numerasi. Betul ya. Harapannya bisa digali dari asesmen itu ya. Apakah survei lingkungan itu sama untuk murid dan guru? Oh iya. Kan tadi survei lingkungan itu guru juga dapat soalnya, murid juga dapat soalnya. Oh iya betul. Sama atau tidak? Jadi gini Pak Koko, untuk survei lingkungan belajar yang diperuntukkan bagi murid dan guru serta kepala sekolah itu berbeda ya, walaupun sebetulnya sama-sama menggali kualitas proses pembelajaran dan iklim belajar di sekolah, di satuan pendidikan, akan tetapi nanti pertanyaannya disesuaikan dengan perspektif responden.
Tentu yang ditanyakan kepada siswa yang berbeda dengan yang ditanyakan kepada guru atau kepala ini, sekolah. kepala sekolah. Contoh begini Pak Fo, biar ada gambaran ini para pemirsa. Misalkan saya bertanya ataupun ada anak yang namanya Amin misalkan. Amin punya teman namanya Budi. Amin temannya B+. Oh B+. Oh iya, Amin B+. Oh iya. Itu temannya Ya, ya. Amin temannya B+. Lah, B+ ini dia badannya gendut. Iya, karena B+. B+. Badannya gendut, pendek, jelek, bau lagi. Tapi nggak seperti Pak Mahfud. Pak Mahfud kan itu tapi bau. tapi enggak wangi. Dan Tapi dia bau wangi gitu. Bau wangi, ya ganteng gitu. Ganteng itu memang kelemahan saya. Oh iya. Tidak seperti saya kan agak ya agak hitam gitu ya, tapi tidak masalah, yang itu sudah laku ya. Anaknya juga saya. Lah ini Ya. si B+ ini dia punya kelemahan seperti itu. Kemudian karena kelemahan fisiknya yang gendut, kemudian wajahnya kurang bagus gitu ya, dia dibully oleh teman-teman, selalu diejek oleh teman-temannya, selalu diolok-olok. Lah pertanyaannya adalah, Amin sebagai teman dekatnya apa yang dilakukan? Nanti ada pilihan itu, gitu, ya. apakah akan ya ikut mengejek, karena kalau nggak ikut membuli nanti jangan-jangan dia ikut dibully juga oleh teman yang lain kan? Apakah membela dengan konsekuensi dari dia akan ikut terbully? Itu salah satu contoh kalau untuk siswa. Jadi memang nanti berbeda. Kalau guru ya terkait dengan proses pembelajaran, bagaimana kebijakan sekolah terkait dengan bullying yang dari sekolah dan sebagainya. Jadi karakter mungkin kalau dulu ada kaitannya dengan kayak budi pekerti begitu. Betul, ya betul, budi pekerti ya. Oke. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan, Pak. Iya Pak. Pemirsa, semakin asik. Iya. Kita lebih jauh bertanya tentang AKM, terutama tentang instrumen AKM. Baik, Pak Miftah. Iya. Untuk literasi kan ada banyak. Ada literasi betul. membaca, sains, digital, keuangan, budaya, terus kewargaan itu dan sebagainya. Iya, betul. Nah, apakah untuk tahun ini 2021 ini ya, AKM kita akan melibatkan semua literasi itu? Ya betul pemirsa. Jadi ini saya juga sering kali ditanya seperti ini oleh teman-teman ini ya, ketika saya memberikan pelatihan, bahwa untuk tahun 2021 ini asesmen nasional itu literasinya hanya 2 yang dipakai, yaitu literasi membaca ya dan literasi numerasi ya. Jadi literasi membaca dan cukup menumerasi saja, yang lain tidak digunakan. Gitu Pak Ketua ya. Apakah literasi untuk membaca dan numerasi ini nantinya akan membatasi mapel-mapel yang lainnya yang bukan matematika ataupun kebahasaan atau bahasa Indonesia? Iya. Jadi gini Pak Bavo, walaupun hanya 2 kompetensi, literasi dan numerasi, tapi ini sebetulnya nanti untuk stimulus yang ada di 2 ini ke melintas mapel Pak Bavo, jadi bisa ke mapel-mapel yang lain. Misalnya nih untuk stimulus pada literasi itu bisa tuh mengambil dari mata pelajaran IPS, mata pelajaran prakarya, olahraga, itu semua bisa masuk. Jadi basis dari asesmen nasional itu bukan mata pelajaran, tapi kompetensi Pak Bavo. Dan perlu diketahui juga bahwa nanti di AN itu ada konteks, ada konten gitu ya, ada konteks, konten dan proses kognitif Pak Bavo. Saya baru dengar itu. Oh ya. Oke, itu apa itu konteks, konten dan proses kognitif? Jadi begini Pak pemirsa ya, harus pemirsa ketahui bahwa konten di asesmen nasional ya, khususnya di AKM ini ya, di AKM literasi membaca itu kontennya ada 2 ya, yaitu teks informasi dan sastra ya. Kalau teks informasi berarti berasal dari data-data yang valid, bisa diambil dari majalah, dari penelitian gitu ya. Kalau sastra itu dari imajinasi, dari fiksi, pantun gitu misalkan ya, cerita pendek gitu. Sedangkan kontennya numerasi itu ada 4 Pak Bavo, hanya 4 saja, yaitu aljabar, kemudian bilangan, geometri dan pengukuran, yang keempat statistika dan peluang atau ketidakpastian. Betul ya. Jadi 4 untuk kontennya. Itu konten ya.
Terus untuk apa lagi? konteks. Oh iya, konteksnya antar literasi dan ini sama Pak Kofo, tapi ada sedikit perbedaan ya. Kalau literasi konteksnya itu satu personal, yang kedua sosial budaya, kemudian yang ketiga saintifik. Ada tiga, ulangi, personal, sosial budaya, dan saintifik. Kalau numerasi sama sebetulnya, personal, sosial budaya, dan saintifik. Tapi perbedaannya kalau numerasi, saintifik ini dibagi dua, saintifik intra dan saintifik ekstra. Gampangannya bilang kalau saintifik intra itu sih matematika banget gitu. Misalkan menghitung berapa tuh luas dari atap rumah yang masih itu kan ada rumus yang digunakan. Tapi presentasinya kecil Pak Pak. Presentasinya kecil, jadi tidak perlu khawatir karena ini tidak berbasis mata pelajaran, tapi penalaran yang kompetensi. Ya, gitu Pak Pak. Oke. Terus yang ketiga tadi apa? Oh iya, kognitif ya, level kognitif ya level kognitif ya. Kalau level kognitifnya ada tiga Pak Pak, baik literasi maupun numerasi ya. Kalau literasi itu level kognitif yang pertama itu menemukan ya, yang pertama level, kalau di Pusmenjar itu disebut level 1, level 2, level 3 gitu ya. Level 1 itu kalau Pusmenjar kalau di hubungan dengan taksonomi Bloom itu ada C1 sampai C6 ya Pak. Ya, betul. Level 1 itu berarti C1, C2 ya. Level 2 itu C3. Level 3 itu C4, C5, C6 ya. Nah, dalam AN level 1-nya itu untuk literasi membaca itu menemukan ya. Sedangkan level 2-nya itu interpretasi dan integrasi ya, interpretasi dan integrasi. Sedangkan level 3-nya nanti ada evaluasi dan refleksi. Nah, ini perlu dicatat ini pemirsa ya. Ini sangat penting ini dari level 1, level 2, level 3. Kalau yang numerasi level 1-nya nanti dinamakan pemahaman. Level 2-nya penerapan ya, kemudian level 3-nya penalaran. Ya, jadi nanti ada 3 level Pak Pavo, baik literasi maupun numerasi. Tapi jangan sampai ini ya merasa takut. Nanti soal AKM ya, dalam AKM dalam AN itu level menalarnya sedikit Pak Pavo. Saya kemarin ingat untuk yang numerasi SMP itu hanya 25%, untuk yang literasi hanya 20%. Jadi semua soalnya tidak semuanya menalar, tidak level 3 ya, sedikit lah gitu. Seperti kalau kita membuat soal biasanya kan yang sedang cukup banyak, lebih banyak, betul ya, 50% mungkin ya. L3 dan L1-nya sedikit, betul. Iya, iya. Oke, kita lanjutkan Pak. Ya. Untuk bentuk-bentuk soal. Nah, ya ini bentuk soal. Jadi pemirsa, ujian nasional SMP, pemirsa ingat, terakhir tahun berapa coba? Pak Kofo ingat ya, ujian nasional terakhir tahun berapa? 2 tahun lalu. Artinya tahun 2020 itu sebetulnya ada UN apa enggak Pak Kofo? 2020 kemarin? Iya. Tidak ada. Sebetulnya ada. Ada. Masih Oh, ada, iya. Tetapi gara-gara pandemi ditiadakan. Aslinya itu perencanaan pemerintah itu UN terakhir adalah tahun 2020. Oh, karena ya. saya tahun 2018-19 ikut menulis soal di Pusmendi. Jadi saya tahu persis itu 2020 itu ada, tapi karena pandemi itu di stop secara paksa oleh pandemi COVID-19. UN tahun 2020 itu rencananya itu ada pilihan ganda dan ada urean. Untuk SMP itu 5. Kalau SMA kan tahun 2019 sudah ada urean 5 ya teman-teman ya. Lah, kita mengenal UN untuk SMP hanya bentuk soalnya satu, pilihan ganda saja, karena 2020 tidak terjadi kan. Tetapi kalau di asesmen nasional yang di AKM itu sendiri, bentuk soalnya ada 5. 5, iya. Berbeda sekali ya. Iya, banyak banget itu. 5. Pilihan ganda jelas, nanti pilihan ganda ada seperti UN. Seperti UN. Ya. Artinya anak mampu menemukan satu jawaban benar ya. Antara pilihan ganda. Kalau SMP 4 berarti ya, D ya. seperti biasa ya. Yang kedua, pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks. Iya, nah ini yang perlu latihan, ini anak-anak perlu diberitahu, termasuk gurunya loh, barangkali ada yang belum tahu ini. Pilihan ganda kompleks ini anak harus mampu menemukan pilihan benar lebih dari satu Pak. Lebih dari satu. Lebih dari satu. Iya. Dalam satu stimulus ada beberapa pernyataan beberapa yang benar gitu ya. Betul. Itu dibatasi berapa item
untuk SMP. Seperti tadi pilihan kan sampai D. Oh ya, jadi kalau di pilihan ganda kompleks itu nanti modelnya ada dua Pak Bavo. Ada modelnya sebelah kiri diberikan centang, ya kotak-kotak centang. Biasanya ada 4 pernyataan untuk SMP, 3 sampai 4 ya, 4 pernyataan. Ada yang disuruh memilih kolom sebelah kanan benar salah. Iya, betul. Jadi kalau ini yang perlu diperhatikan ini saya kalau mengisi di mana saya tekankan ini. Skornya itu 109. 1 itu kode untuk jawab benar, 0 itu untuk salah, 9 kalau tidak menjawab. Tidak menjawab. Bukan nilainya 9, bukan kodenya, kode. Ya. Lah, itu yang sering terkecoh. Iya. Wah, nggak usah dijawab aja biar Kode nilainya 9. Lah, Itu hanya kode. Kode ya. Nah ini kalau untuk pilihan ganda kompleks, katakanlah ada pernyataan nih. Jawabannya kuncinya B, BS. Artinya pernyataan 1, 2, 3 benar, yang keempat salah Pak ya. Ketika anak hanya menemukan 2 benar, B, kemudian yang 3, 4 tidak dicatat, maka kodenya terpenol Pak. Iya. Kasihan anak-anak. Padahal dia sudah jawab ada 2 yang benar Nah, ini perlu ditekankan. Jadi harus mampu menemukan semua jawaban benar yang ada di pernyataan. Kemudian yang ketiga menjodohkan Pak. Menjodohkan. Nanti ada 2 kolom nih, kolom pertanyaan dan kolom jawaban. Biasanya saya kemarin ya antara 3 sampai 4 lah. Pertanyaannya 4, maka kunci jawabannya pasti lebih dari 4. Kenapa coba kira-kira Pak? Kenapa seperti itu? Ya yang terakhir nggak casting kan? Nah betul, iya. Satunya itu. Jadi iya betul. Jadi kalau 4 ya minimal 5 gitu lah, atau 6 gitu. Iya. Jadi biar yang terakhir tidak ada, wah ini mesti ini kuncinya gitu ya. Kemudian yang keempat, isian singkat. Bisa nggak kalau soalnya 4 pilihannya 3, nanti ada yang soal 1 dan 2-nya jodohnya. Oh iya, itu. Nah ini kelihatannya sistem kita belum siap. Jadi pasti nanti antara pertanyaan dengan pernyataan lebih banyak jawabannya. Ya, jawabannya. Tidak ada yang nanti menuju ke jawaban yang sama. Isian singkat Pak Koko. Isian singkat itu nanti anak menuliskan cukup jawaban akhir saja, ya tanpa satuan. Sedangkan urean ini anak mampu menuliskan semua kata kunci. Ya, masalahnya begini, di urean itu anak harus betul-betul memunculkan kata kunci. Tidak, kalau Pak Bambang tetap muka itu kadang kan ada guru yang mohon maaf ini, wah ini tulisannya bagus, banyak, tak kilane sak kilan, rong kilan, ki ai. Wah kalau sedikit tak kasih amin aja atau B. Enggak, kalau nanti di asesmen di AKM itu terbatas, jumlah karakter terbatas, dan ketika muncul semua kata kunci tadi nilainya maksimal, kalau enggak ya nilainya jadi ada 5 itu. Oke. Untuk soalnya, banyaknya soal untuk SMP, kita bicara tentang SMP. Oh iya. 36 ya tadi ya. Jadi nanti Terus, bukan 6, terus 36. Kemudian yang dimaksud dilaksanakan secara adaptif itu. Oh iya, jadi gini Pak Koko. Inilah salah satu juga perbedaan antara ujian nasional dan asesmen nasional. Kalau ujian nasional kan semua siswa menghadapi soal yang sama gitu ya. Tapi kalau asesmen nasional yang ada di dalam AKM ini soalnya bersifat adaptif ya. Jadi siswa yang mengerjakan soal yang katakanlah dia susah kemudian tidak nggak bisa, maka dia akan menjumpai atau muncul soal yang lebih mudah gitu Pak. Begitu. Jadi sesuai dengan kemampuan siswa. Gitu. Oke. Kemudian untuk persiapan begini, apa perlu drilling atau ada contoh-contoh soal atau itu. apa ada kisi-kisinya atau bagaimana? Oh iya benar. Ini juga sering ditanyakan ini ya. Jadi kalau asesmen nasional ini tidak perlu ada drilling Pak. Kenapa? Ya karena begini, kalau AKM itu kan yang diuji adalah penalarannya. Situasi di dalam sistem itu sangat beragam, sangat banyak. Kalau dia diujiannya drilling, dia ganti stimulus sudah bingung nanti, dia nggak bisa mengerjakan gitu ya. Titik beratnya ke kompetensinya. Kompetensinya betul ya, kompetensinya. Kemudian tadi contoh soalnya mungkin bisa lihat atau kisi-kisinya. Ya, kalau kisi-kisinya memang Pusmenja tidak mengeluarkan kisi-kisi Pak. Tidak ada kisi-kisi. Tapi contoh soal itu diupload
pemirsa bisa catat ini ya, www.pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM, ada di bawah ini ya. Ya. Bisa ulangi ya, www.pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM. Nah, pemirsa bisa melihat banyak sekali contoh AKM ya, bisa disampaikan ataupun sebagai inspirasi kalau Bapak Ibu guru yang bisa untuk menduplikasi soal, kalau anak-anak bisa untuk berlatih ya mengerjakan soal. Terus untuk perangkat-perangkatnya, apakah perlu spesifikasi yang minimal yang harus dimiliki sekolah untuk pelaksanaan AKM? Iya, benar Pak Pavo. Jadi tadi saya sudah menyampaikan bahwa AN ini kan bisa dilakukan semi daring dan daring. Ya. Kalau yang semi daring, yang paling tidak pemirsa ini menyediakan ada server gitu ya. Kalau server itu tidak laptop, jangan laptop gitu ya, tapi berupa komputer desktop ya. Kemudian ya ada cadangan juga. Kemudian rasio server itu 1/40 gitu ya. Ada komputer klien. Klien ya. Kalau komputer kliennya bisa laptop apa ya, bisa ya paling tidak rasionya 1/3 lah ya, cadangan minimal 10% gitu. Untuk jaringan internet ini yang penting ini ya harus kuat. Kalau untuk yang semi daring 1 Mbps ya. Kalau sudah cukup Pak Pavo, sudah cukup. Ya bandwidthnya minimal 1 minimal Pak Pavo, bisa lebih kan. Kalau yang daring ya 30 ya 12 Mbps ya, untuk bisa 15 klien punya. Ada posnya ya Pak ya? Ada nanti. Ada posnya nanti. Artinya kita bisa punya acuan. Oh ya betul. Lengkapnya nanti lihat di pos. Betul ya. Oke. Untuk apakah pemerintah sudah menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung terselenggaranya AKM ini? Oh ya, jadi sarana prasarana menurut saya ini sangat penting ya. Jadi sekolah mestinya mengecek sarana prasarana apa sudah tersedia atau belum ya. Mestinya menurut saya sekolah tidak harus menunggu bantuan dari pemerintah ya. Sekolah bisa memanfaatkan bantuan dari ataupun pinjaman dari orang tua ini ya. Orang tua bisa dibudayakan meminjamkan laptopnya atau komputernya gitu ya, atau dari instansi lain atau pihak lain, atau mungkin bisa berbagi ya. Jadi kita dompleng ya, jadi sekolah yang tidak punya fasilitas bisa ikut bergabung dengan sekolah yang punya fasilitas. Kemarin waktu ada survei kesiapan, ada apakah bersedia ditumpangi? Iya betul ya. Betul. Oke, nah terima kasih Pak. Untuk instrumen ini sudah semua yang ditanyakan. Ini tadi pertanyaan ini juga muncul dari teman-teman. Ini kebetulan saya merangkum dan terima kasih sekali untuk penjelasannya. Oke pemirsa, demikian bincang ringan bersama Pak Miftahudin di siang hari ini, dan kita akan tutup bincang ringan pada siang hari ini. Tapi tentunya kita akan ketemu lagi lebih jauh dengan AKM. Bagaimana tentang pelaksanaan AKM? Pelaksanaannya kita tunggu di yang ketiga. Iya betul. Baik. Ini penting banget loh pemirsa ini harus nomor yang ketiga ya. Baik, terima kasih. Selamat siang. Kita ketemu di Ruang Mat Channel SMP MKMP Matematika Kota Semarang. Next. Ya, selamat. Ya, sukses